Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan hingga saat ini tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema jaga hati, dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, hati kita itu pusatnya hidup. Kalau hati kita berantakan, hidup kita juga akan berantakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, kadang kita kuat fisik, tapi hati kita itu juga rapuh. Kadang kita tampak bahagia, tapi di dalamnya itu kosong. Karena apa? Karena kita lupa satu hal, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang berbunyi, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh juga ikut baik. Jika ia rusak, seluruh tubuh juga ikutan rusak. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-temanku semuanya, sekuat apapun kita menjaga fisik, kalau hati kita kotor, hidup tetap akan menjadi berat. Nah, makanya itu, mari kita menjaga hati dengan hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Yang pertama, dengan cara mengurangi dosa kecil yang biasanya kita anggap biasa. Karena dosa yang kita anggap biasa tersebut sedikit-sedikit lama-lama menutupi cahaya hati kita. Dan yang kedua, marilah kita pilih teman yang memang benar-benar mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjauhkan. Yang ketiga, mari sering-sering kita istighfar. Istighfar itu adalah ibarat reset hati. Reset hati. Yang keempat, dan tentunya perbanyak dengan sholawat, karena sholawat itu bukan ibadah yang biasa. Sholawat itu adalah penguat, penghibur, dan penghapus keruwetan hati kita. Mari sejenak kita mendengarkan, kalau perlu kita ikut melantunkan sholawat agar hati kita bisa menjadi tenang. Teman-teman semuanya, hidup ini terlalu singkat kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan terlalu berharga juga kalau kita kembali dalam keadaan yang belum sempat bertaubat. Nah, kita semua itu juga pernah punya dosa kan? Kita semua pernah terjatuh. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta kita untuk menjadi sempurna, tapi Allah cuma meminta kita untuk tidak pernah berhenti untuk kembali kepadanya. Kalau kita lagi jatuh, mari bangun lagi. Kalau kita lagi jauh, mari dekatkanlah lagi. Dan kalau hati kita kotor, mari bersihkanlah lagi dengan pelan-pelan. Karena Allah sangat melihat prosesmu, bukan melihat penampilanmu. Dan ingat, yang menentukan kita bukan siapa kita hari ini, tapi bagaimana kita pulang nantinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, melembutkan tutur kata kita, dan kuatkan langkah kita, jaga proses kita sampai akhir yang baik. Terima kasih sudah menyaksikan video-video dari saya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.